Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nika Ratnadingna dengan NIM 2008108001 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Syifauzakiyah MPD. Di sini saya menerangkan tentang pengembangan kurikulum sesuai perkembangan anak. Dari banyak literatur mengungkapkan bahwa dalam mengembangkan kurikulum pendidikan anak usia dini harus sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, yaitu dikenal dengan konsep Developmentally Appropriate Practice atau DAP. Konsep ini mengutamakan bahwa pendidikan pada umumnya harus berpihak pada anak. Artinya, mengutamakan kepentingan anak baik dilihat dari perkembangan, minat, dan kemampuannya yang menjadi keunikan setiap individu anak. A. Hakikat Developmentally Appropriate Practice atau DAP. Yang pertama yaitu konsep Developmentally Appropriate Practice. Konsep DAP menurut Jackman tahun 2012, Gordon dan Bowney tahun 2011 diperkenalkan lebih dari 20 tahun yang lalu oleh National Association for the Education of Young Children atau NIAYC. DAP merupakan program untuk melayani anak-anak dari lahir sampai dengan usia 8 tahun dan keluarganya. NIAYC menyatakan sikapnya bahwa melalui refleksi yang berkelanjutan dan adanya perubahan dalam bidang pendidikan anak usia dini, maka DAP diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan anak, yang berarti tantangan terhadap pendidik untuk mengenal anak dengan baik dan kemungkinan anak-anak untuk mencapai tujuan perkembangannya. Menurut Nat Brown tahun 2006, DAP adalah desain pengembangan kurikulum yang mengacu pada ilmu pendidikan yang menyepakati perlunya disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak. Dan DAP didasarkan pada yang pertama yaitu apa yang diketahui tentang perkembangan anak dan cara belajar anak. Yang kedua, apa yang diketahui tentang kekuatan, minat, dan kebutuhan masing-masing anak. Yang ketiga, pengetahuan tentang konteks sosial dan budaya di mana anak-anak hidup untuk memastikan bahwa pengalaman belajar bermakna, relevan, dan menghargai partisipasi anak dan keluarga. Konsep DAP memiliki 3 dimensi yang memiliki keterkaitan satu sama lain, yaitu yang pertama kesesuaian dengan usia atau age appropriateness, yaitu praktik pendidikan yang dikembangkan berdasarkan pada teori yang menempatkan tahapan perkembangan manusia secara universal, khususnya aplikasi pada kehidupan 8 tahun pertama. Yang kedua yaitu kesesuaian dengan individu anak atau individual appropriateness, yaitu praktik pendidikan yang selaras dengan pola pertumbuhan dan perkembangan setiap anak secara personal, termasuk sesuai dengan kekuatan gaya belajar, minat, pengalaman, dan potensi anak secara keseluruhan. Dan yang ketiga yaitu kesesuaian dengan kondisi sosial dan budaya anak atau social and cultural appropriateness. Praktik yang sesuai dengan budaya kehidupan anak mengakui bahwa anak berasal dari suatu keluarga dan masyarakat yang memiliki budaya masing-masing dalam kehidupannya. Hal ini memberikan arahan terhadap pendidik sebagai pengembang kurikulum agar program dan praktik pendidikannya selaras dengan konteks sosial dan budaya kehidupan sehari-hari anak. Maksudnya, pengalaman yang telah dimiliki anak-anak dalam kehidupan sehari-harinya harus menjadi titik tolak dalam pengembangan program pendidikan. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip pengembangan DAP. Menurut Gordon dan Bowney tahun 2011, DAP sebagai suatu pendekatan menekankan perlunya pendidik menciptakan program dan lingkungan berdasarkan pada hasil penelitiannya terkait dengan kebutuhan perkembangan setiap anak, baik dilihat dari kemampuan, minat, maupun kebermaknaannya bagi setiap anak.
Terdapat 5 area kunci yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam pengembangan kurikulum berbasis DAP, yaitu pertama, menciptakan komunitas peduli terhadap anak. Yang kedua, mengajar untuk memperkaya perkembangan dan belajar anak. Yang ketiga, merancang kurikulum untuk mencapai tujuan penting. Yang keempat, membangun hubungan timbal balik dengan keluarga anak. Yang kelima yaitu menilai perkembangan dan belajar anak-anak. DAP memiliki 12 prinsip sebagaimana dikemukakan oleh Miller tahun 2009, yaitu pertama, pendidik mengembangkan hubungan yang hangat dan peduli terhadap anak. Yang kedua, pendidik mengakui perilaku positif anak-anak, alasan dari anak-anak, dan misbehaviors mereka sebagai kesempatan belajar untuk membantu anak-anak belajar mengelola emosi dan perilaku mereka. Yang ketiga, program difokuskan untuk whole child yang meliputi semua aspek perkembangan anak, yaitu estetika, emosional, kognitif, bahasa, sosial, dan kebutuhan fisiknya. Yang keempat, program melayani kebutuhan belajar semua anak, termasuk anak-anak kebutuhan khusus. Yang kelima, memberdayakan lingkungan indoor and outdoor yang aman dan menstimuli, yang secara rutin menjadi lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Yang keenam yaitu anak-anak memiliki banyak kesempatan untuk belajar dengan hands-on activities yang relevan dan bermakna bagi mereka. Yang ketujuh, anak-anak adalah pengambil keputusan dalam aktivitas belajarnya. Yang kedelapan, anak-anak memiliki banyak kesempatan untuk bermain sepanjang hari. Yang kesembilan, pendidikan internasional dalam mengajarnya. Yang kesepuluh, aktivitas belajar diarahkan pada lebih dari satu disiplin seperti membaca dan sains, dan lebih dari satu domain perkembangan suatu waktu. Yang 11, asesmen belajar berlangsung terus-menerus sepanjang hari dan mengarah pada semua domain perkembangan. Yang ke-12, pendidik membangun hubungan dua arah yang positif dengan keluarga dan anak-anak. Menurut NAEYC, terdapat 12 prinsip kunci perkembangan dan belajar anak yang menjadi acuan dalam implementasi DAP, yaitu yang pertama, domain perkembangan anak meliputi fisik, sosial, emosional, dan kognitif yang saling berkaitan satu sama lain. Yang kedua, perkembangan terjadi dalam urutan yang relatif teratur dengan membangun kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang telah diperolehnya. Yang ketiga, proses perkembangan dari anak yang satu dengan anak yang lain pada umumnya bervariasi serta tidak merata dalam berbagai area fungsi masing-masing anak. Yang keempat, pengalaman awal memiliki efek kumulatif yang baik dan tertunda pada perkembangan individu anak. Yang kelima, hasil perkembangan dapat diprediksi ke arah organisasi dan internalisasi yang lebih kompleks. Yang keenam, perkembangan dan belajar terjadi dengan baik jika dipengaruhi oleh berbagai konteks sosial dan budaya. 7. Anak sebagai pembelajar yang aktif. Pengalaman fisik dan sosial secara langsung dan alami dapat mentransmisikan pengetahuannya, dapat mengesuk sendiri pemahaman dunia di sekitar mereka. Yang ke-8, perkembangan dalam belajar hasil dari interaksi individu anak dengan lingkungannya yang meliputi dunia fisik dan sosial dalam kehidupan anak. Yang ke-9 yaitu bermain merupakan wahana yang sangat penting untuk anak mengembangkan kemampuan sosial, emosional, dan pengembangan kognitifnya. Yang ke-10, perkembangan akan mengalami kemajuan dalam semua domainnya. Yang ke-11, anak mendemonstrasikan modus yang berbeda dalam upaya untuk mengetahui dan belajarnya dan memiliki cara-cara yang berbeda dalam menyajikan pengetahuannya. Yang ke-12, anak-anak belajar yang terbaik dalam konteks komunitas di mana mereka aman dan dihargai, kebutuhan fisik mereka terpenuhi, dan mereka merasa secara psikologis aman. Sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.